Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Perkembangan terbaru dalam polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kembali memancing diskusi publik. Rismond Sianipar, yang selama ini dikenal sebagai analis digital forensik dalam kelompok Roy Suryo dan Dr. Tifa, diketahui mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Respon terhadap langkah ini cukup keras. Refil Harun mengatakan kemungkinan Rismond berubah sikap karena tekanan. Sementara pengacara Ahmad Khozinuddin bahkan menyebut tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap masyarakat. Pernyataan ini menarik karena dari sini kita bisa melihat satu hal yang lebih mendasar. Apakah polemik ijazah palsu ini sejak awal berdiri di atas fakta hukum? Atau sebenarnya hanya bertumpu pada asumsi dan praduga? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat kronologi yang cukup jelas. Mari kita mulai dari awal eskalasinya. Isu ijazah Jokowi sebenarnya sudah lama beredar di internet, bahkan jauh sebelum polemik terbaru ini muncul kembali. Menariknya, dugaan tersebut tidak pernah naik menjadi sengketa hukum dalam 5 pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mulai dari Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, hingga 2 kali pemilihan presiden. Padahal, setiap pemilu selalu ada KPU, Bawaslu, dan juga lawan politik yang berbeda-beda. Mereka justru pihak yang paling berkepentingan mempersoalkan keabsahan dokumen pencalonan jika memang ada masalah. Namun sepanjang proses itu, isu tersebut tidak pernah berkembang menjadi perkara hukum yang terbukti di lembaga pemilu maupun pengadilan. Kalau sebuah tuduhan sudah melewati 5 pemilu, 5 verifikasi dokumen dan puluhan lawan politik, tapi tidak pernah terbukti di forum hukum, mungkin masalahnya bukan pada dokumennya, melainkan pada tuduhannya. Namun pada tahun 2025, isu ini kembali diangkat secara masif di ruang publik. Pada tahap awal, tokoh yang paling aktif mengangkat isu ini adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan Roy Suryo. Dr. Tifa mencoba membangun argumen melalui pendekatan morfologi wajah. Dia membandingkan foto Jokowi pada ijazah dengan wajah Jokowi yang dikenal publik sekarang. Lalu menyimpulkan ada perbedaan yang tidak wajar. Sementara Roy Suryo mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menyoroti detail visual dokumen ijazah, misalnya posisi stempel, format grafis, dan kualitas reproduksi sebuah gambar dokumen. Namun di titik ini sebenarnya sudah terlihat satu persoalan. Analisis yang dilakukan sebagian besar berbasis gambar digital dokumen, bukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik asli. Dalam dunia forensik dokumen, analisis gambar digital memang bisa memunculkan dugaan awal. Tapi keaslian dokumen biasanya baru bisa dipastikan melalui pemeriksaan langsung terhadap dokumen fisik. Kertasnya, watermarknya, tintanya, cap embossnya, dan juga administrasi penerbitannya. Karena itu, ketika sejumlah ahli digital forensik lain mulai membantah analisis tersebut, termasuk analis seperti Joshua Sinambela, perdebatan mulai berubah arah. Nah, narasi awal yang bersifat spekulatif membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Ia membutuhkan legitimasi ilmiah. Di titik inilah kemudian muncul nama Rismond Sianipar. Pada tanggal 11 Maret 2025, Rismond mempublikasikan analisis digital forensiknya melalui video dan tulisan yang menyimpulkan adanya indikasi manipulasi dokumen ijazah. Ia bahkan menerbitkan buku berjudul Uncovering Jokowi's Fake Diploma, Forensic Analysis of Document Manipulation. Ini titik penting, karena sejak saat itu tuduhan berubah status. Dari sekedar opini menjadi klaim ilmiah bahwa ijazah tersebut palsu. Dan sejak saat itu pula, Roy Suryo dan Dr. Tifa mulai mengutip analisis Rismond untuk memperkuat narasi mereka. Artinya, legitimasi ilmiah dan tuduhan tersebut mulai bertumpu pada temuan Rismond. Setelah narasi ini berkembang di media sosial dan berbagai forum diskusi, dampaknya tidak berhenti di ruang digital. Pada April 2025 bahkan terjadi mobilisasi massa. Sejumlah kelompok melakukan demonstrasi di UGM dan di rumah Jokowi di Solo, menuntut klarifikasi mengenai keaslian ijazah tersebut. Ini fakta penting. Karena ketika sebuah tuduhan sudah dipercaya sebagai fakta oleh sebagian publik, dampaknya tidak lagi
sekedar perdebatan. Ia bisa mempengaruhi reputasi seseorang secara nyata di ruang publik. Dalam hukum pidana, kondisi seperti ini sering menjadi indikator bahwa sebuah tuduhan sudah melampaui batas diskusi biasa dan mulai menyentuh wilayah pencemaran nama baik atau fitnah. Situasi yang semakin gaduh di ruang publik inilah yang kemudian mendorong Polri melalui Bareskrim melakukan verifikasi resmi terhadap ijazah Jokowi. Langkah ini bukan dilakukan secara tiba-tiba. Verifikasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan yang dilakukan oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang diantaranya diwakili oleh Egy Sujana dan sejumlah pihak lain. Artinya, aparat penegak hukum merespon laporan masyarakat yang diajukan secara formal kepada kepolisian. Bareskrim kemudian melakukan serangkaian verifikasi, termasuk pemeriksaan dokumen fisik dan klarifikasi kepada Universitas Gadjah Mada sebagai institusi penerbit ijazah. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada publik. Kesimpulannya jelas, ijazah Jokowi dinyatakan asli. Negara sudah memeriksa tuduhan itu. Dan hasilnya jelas, ijazahnya asli, tidak ditemukan unsur pidana. Tapi tuduhannya tetap beredar. Pernyataan-pernyataan publik yang mempertanyakan keaslian ijazah tetap berlanjut, bahkan mulai menyasar kehormatan keluarga serta rekam jejak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dalam perkembangannya, ijazah dan latar pendidikan Mas Wapres pun ikut dipertanyakan. Ketika sebuah tuduhan mulai meluas seperti ini, dampaknya tidak lagi sekadar perdebatan publik. Dalam hukum pidana, situasi seperti ini mulai menyentuh unsur yang sangat penting dalam perkara pencemaran nama baik, kerugian terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Pada titik itulah proses hukum mulai berjalan. Dalam proses penyidikan berikutnya, sejumlah pihak yang sebelumnya aktif menyuarakan tuduhan tersebut termasuk Roy Suryo, Rismond Siregar, dan Dr. Tifa kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Namun para tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Secara hukum, keputusan ini memang berada dalam diskresi penyidik. Karena penahanan dalam hukum pidana bukan kewajiban, melainkan alat yang digunakan jika dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. Namun keputusan ini juga memunculkan polemik di ruang publik. Sebab dalam praktiknya, para tersangka tetap aktif tampil di berbagai forum, podcast, dan diskusi publik. Bahkan masih menyampaikan narasi yang sama mengenai ijazah palsu. Situasi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, karena dalam hukum pidana ada kekhawatiran klasik yang dikenal sebagai potensi pengulangan perbuatan. Apalagi ketika tuduhan yang sama terus disampaikan kepada publik luas. Dalam kondisi seperti itu, ruang publik bisa berubah menjadi macam trial by mob, di mana opini publik dibentuk bukan melalui proses pembuktian di pengadilan, melainkan melalui pengulangan narasi di berbagai forum. Sayangnya ketika forum resmi seperti pemeriksaan Bareskrim melakukan verifikasi, lembaga itu justru dituduh tidak netral. Padahal ketika isu yang sama dibawa ke forum hukum lain, hasilnya tidaklah beda. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan gugatan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tidak jelas atau kabur. MK menilai permohonan tersebut tidak memiliki konstruksi hukum yang memadai untuk diperiksa lebih lanjut. Artinya, ketika isu ini diuji dalam suatu forum konstitusional sekalipun, ia tidak memenuhi syarat dasar untuk diproses sebagai perkara hukum. Ini juga berarti satu hal penting. Dalil yang selama ini sering disampaikan bahwa yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap penelitian ilmiah, bahkan tidak sampai diuji substansinya di Mahkamah Konstitusi. Namun menariknya, meski sudah ada verifikasi dari Bareskrim dan bahkan putusan Mahkamah Konstitusi, narasi yang sama tetap beredar di ruang publik. Sekarang kita masuk ke perkembangan terbaru. Pada tanggal 11 Maret 2026, tepat sekitar setahun setelah analisis awalnya, Rismond menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian ulang, ia justru menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli. Ia juga menyampaikan permintaan maaf. Disinilah letak perubahan yang paling mendasar dalam perkara ini. Selama ini, pembelaan yang sering disampaikan oleh kelompok Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa
adalah bahwa mereka tidak sedang menuduh, melainkan menyampaikan temuan ilmiahnya. Argumennya sederhana. Mereka adalah peneliti yang menyampaikan hasil analisis. Dalam diskursus publik, klaim seperti ini memang sering dipakai sebagai dasar pembelaan. Tapi pembelaan itu berdiri di atas satu fondasi yang penting, bahwa analisis tersebut benar-benar merupakan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah posisi Richmond menjadi sangat krusial. Karena selama ini justru analisis Richmond yang sering dijadikan rujukan untuk memperkuat keyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu. Artinya, legitimasi ilmiah dari tuduhan tersebut pada akhirnya bertumpu pada temuan Richmond. Ketika orang yang menjadi rujukan ilmiah tersebut kemudian menyatakan bahwa setelah penelitian ulang, ia justru menyimpulkan ijazah Jokowi asli, maka yang berubah bukan hanya pendapat pribadi. Yang ikut runtuh bukan hanya fondasi argumentasinya, tetapi juga konstruksi pembelaan hukum yang selama ini digunakan untuk mempertahankan tuduhan tersebut. Karena jika dasar ilmiahnya berubah, maka klaim bahwa tuduhan itu sekedar penelitian ilmiah juga menjadi sulit dipertahankan. Dan yang lebih penting lagi, Richmond juga mengajukan restoratif justice. Di titik ini muncul banyak salah paham di ruang publik. Sebagian orang mengira restoratif justice adalah cara untuk menghindari proses hukum. Padahal konsep ini justru merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum itu sendiri. Dalam perkara seperti pencemaran nama baik, yang dipulihkan sebenarnya bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga kehormatan dan nama baik korban. Karena itu, pendekatannya tidak harus selalu berakhir dengan hukuman. Seringkali yang lebih penting adalah pemulihan. Pemulihan reputasi, pemulihan hubungan sosial, dan pengakuan bahwa tuduhan yang disampaikan sebelumnya memang keliru. Dalam kerangka itu, permintaan maaf melalui mekanisme restoratif justice bukan berarti seseorang melarikan diri dari hukum. Justru sebaliknya, ia menggunakan mekanisme hukum yang memang dirancang untuk memulihkan kerugian korban, bukan sekedar menghukum pelaku. Namun respon yang muncul justru berbeda. Refli Harun mengatakan kemungkinan ada tekanan terhadap Richmond. Masalahnya, pernyataan ini tidak didasarkan pada keterangan langsung dari Richmond. Ia hanya berupa dugaan. Dan di sini kita kembali diingatkan pada prinsip sederhana dalam hukum. Dugaan boleh saja disampaikan, tetapi ketika seseorang menyatakan ada tekanan atau intervensi dalam proses hukum, publik tentu akan bertanya pada satu hal yang sederhana. Buktinya mana? Hal yang sama juga terjadi pada pernyataan Ahmad Kozinuddin. Ia menyebut langkah Richmond sebagai pengkhianatan terhadap masyarakat. Padahal dalam hukum pidana, setelah seseorang menjadi tersangka, perkara itu bukan lagi konflik antara individu. Perkara menjadi urusan masyarakat melalui negara. Karena itu setiap keterangan yang membantu menemukan kebenaran justru sebenarnya harus dilihat sebagai kontribusi bagi publik, bukan pengkhianatan. Sebaliknya, perubahan keterangan Richmond ini justru bisa menjadi titik terang bagi masyarakat. Karena selama ini, tuduhan tersebut berdiri di atas klaim ilmiah yang ternyata tidak memiliki kepastian metodologis. Dan ketika tuduhan terhadap seseorang disebarkan ke ruang publik tanpa dasar yang kuat, maka konsekuensinya jelas. Ia bisa masuk dalam kategori fitnah atau pencemaran nama baik. Di ruang publik, perdebatan boleh keras. Kritik juga sah. Tapi ketika sebuah tuduhan disampaikan sebagai fakta, tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, hukum akan selalu menanyakan satu hal yang sederhana. Buktinya mana? Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.